kalau ternyata dapatnya tidak banyak, jangan kita anggap sia-sia apa yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bentuk-bentuk yang harus kita tunjukkan? Ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tawakal dalam berusaha. Allah suruh kita berusaha. Allah sudah sediakan rizki, kita tinggal ambil. Di dalam surat Al-Mulk ayat 15 itu disebutkan, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang menjadikan bumi untuk kamu mudah untuk dijelajahi. Bumi ini mudah untuk kita jelajahi. Kemana kita mau pergi itu gampang. Maka jelajahilah di segala penjurunya. Silahkan datang. Wilayah kita Nusantara luas. Kita silahkan menjelajahi wilayah kita. Maka kalau kita tidak menjelajahi, orang lain yang menjelajahi. Sehingga orang lain mendapatkan rizki dari penjelajahannya itu. Kenapa? Memang Allah suruh, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Allah sudah sediakan rizki, ambil, makan. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Ternyata lautan kita begitu luas. 2/3 wilayah kita adalah lautan. Di laut begitu banyak kekayaan. Ada mutiara, ada minyak, ada ikan yang paling kecil sampai ikan yang sangat besar. Kalau kita tidak menjelajahinya, orang lain, kapal-kapal dari Vietnam, kapal dari Cina, kapal dari Malaysia, dan seterusnya, masuk ke perairan kita, mengambil kekayaan itu. Gunung-gunung, hutan, itu semua mengandung kekayaan. Ada emas, ada batu bara, ada minyak, dan seterusnya. Maka tugas kita adalah bertawakal. Tapi disebut tawakal kalau kita usaha. Ya, kalau kita tidak usaha, dari mana kita dapat? Lalu ngomong tawakal. Ya, nggak begitu. Kita tawakal aja deh, nggak begitu. Orang-orang dari mana-mana datang. Saya pernah ke satu kawasan penambangan batu bara di Kalimantan Timur. Itu batu bara punya perusahaan asing. Itu saya ditunjukkan, ini dia batu bara. Sebenarnya gampang aja. Tinggal keruk ini tanah, itu sudah ada batu baranya. Kita tinggal pilah mana yang kasar, mana yang halus. Diteliti. Cuma sekian puluh tahun yang lalu, mana ada insinyur kita mau masuk ke hutan seperti ini. Akhirnya orang Australia yang masuk ke hutan. Orang Eropa masuk ke hutan untuk mendapatkan kekayaan. Baik, jadi kita tawakal dalam usaha. Keinginan kita dapat banyak, kalau ternyata dapatnya tidak banyak, jangan kita anggap sia-sia apa yang kita lakukan. Terima apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah tawakal
dalam beribadah. Tawakal dalam beribadah bagaimana? Ya, kadang orang mengejek. Orang yang sudah beribadah tuh diejek. Sholat rajin-rajin amat, kaya juga enggak. Nah, itu namanya mengejek. Dan ini kadang-kadang membuat orang, iyalah kalau begitu nggak usah sholat. Nah, kaya yang enggak. Ada lagi apa? Percuma aja berdoa. Kalau ternyata miskin-miskin juga, udah ngapain berdoa? Nah. Jadi ejekan-ejekan ini kadang-kadang membuat orang tidak bersemangat di dalam tawakal, di dalam beribadah. Nah, oleh karenanya kita disuruh tawakal dalam beribadah. Ibadah aja terus. Karena kita beribadah bukan mau kaya. Kita berdoa bukan mau terhindar dari kemiskinan. Tugas kita adalah berdoa, beribadah kepada Allah. Baik ibadah yang formal seperti sholat dan sejenisnya, atau ibadah yang non formal. Dalam arti apapun yang kita lakukan, kerangkanya harus bernilai ibadah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Hud ayat 123. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alaih wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi. Apa yang ada di langit di bumi itu belum semua diketahui oleh manusia. Manusia itu terus mempelajari sehingga bumi ini ternyata begitu dalam. Begitu dalam. Itu kalau ada berita gempa bumi. Pusat gempa 10 km di bawah laut. Lautnya berapa dalamnya? Terus pusat gempanya 10 km. Itu belum dijelajah oleh manusia. Kedalaman bumi. Apalagi ada istilah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Kemudian langit masih banyak rahasianya. Manusia ini belum mengungkap rahasia langit dengan planet-planetnya, bintang-bintangnya yang banyak. Masih diteliti. Bagaimana di bulan, bagaimana di Mars, masih diteliti. Mungkin nggak kita bisa hidup di sana, sehingga nanti bikin perkampungan di bulan, bikin komplek perumahan di bulan, misalnya begitu. Jadi milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala sesuatu, segala urusan itu dikembalikan. Maka sembahlah Dia, bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang kita lakukan pasti diperhatikan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan disiapkan imbalannya yang besar. Disinilah penting buat kita untuk terus beribadah, bukan menghubungkannya dengan hasil yang bersifat duniawi. Saya kalau rajin sholat jadi kaya, saya sholat terus. Kalau nggak jadi kaya, ngapain lama saya sholat? Nah, itu namanya orang tidak bertawakal dalam ibadah. Karena sholat bukan membuat kita harus menjadi kaya. Lalu kita jadi sia-sia sholat kalau ternyata kita tidak kaya. Itu kekeliruan. Maka tugas kita adalah terus beribadah kepada Allah. Apa yang Allah mau berikan kepada kita, kita terima dengan senang hati. Banyak, sedikit, sekali lagi, itu sesuatu yang sifatnya relatif. Nah, inilah bentuk tawakal
yang pertama dan yang kedua yang kita bahas pada episode ini. Insya Allah nanti kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.